Hanya setiap orang tua kepingin anaknya itu sembuh, sehat, dan pertumbuhannya itu normal ya, sebagaimana anak-anak lainnya. Nah tentu bayangkan sampai pada pemahaman membawa kepada kuburan. Iya, karena sekalut itu pikiran kami, semua cara kami lakukan. Dari tim medis yang tidak berhasil, bahkan kami dibutakan dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak masuk akal, seperti membawa anak kami ke kuburan bapak saya yang sudah meninggal. Lalu Dilangkahi 7 kali. Lalu anak saya langkahi 7 kali. Itu adalah hal-hal yang sangat, yang mungkin para penonton atau teman cerita yang saat ini sedang menyaksikan memiliki pengalaman seperti ini atau pernah kenal dengan seseorang yang memiliki pengalaman seperti ini. Tapi ini adalah contoh yang sekali lagi teman-teman saat ini sangat kami tegaskan, berhentilah untuk melakukan hal seperti itu, karena dari sinilah nanti kami akan jelaskan lagi banyak hal-hal yang dibukakan oleh Tuhan kepada kami tentang hal di luar dari hal-hal tindakan-tindakan yang sangat mendukakan hati Allah. Padahal pekerjaan setan, iblis atau kuasa-kuasa jahat ini membutakan, bahkan membuat kita menjadi bodoh ya. Iya, betul. Nah sebenarnya dari dulu kita memahami adalah ketika ada dan ajaran tradisi budaya itu selagi dia masuk akal, itu bisa kita terima sebagai hal-hal yang rasional yang berasal dari Tuhan. Nah tapi sehingga dalam kekalutan ya, iblis menutupkan semua pemahaman cara berpikir yang sehat gitu, sehingga kita melakukan hal-hal yang pokoknya anak bisa sembuh, termasuk saya sendiri sempat terjatuh untuk membawanya kepada orang pintar melalui rekomendasi orang tua saya. Hampir waktu itu ya. Hampir saja. Nah, baiklah teman cerita, ada lagi mungkin yang harus kita pahami bahwasanya penyadaran iman kita sendiri ya, Tuhan sikapkan kepada kita melalui pelepasan-pelepasan itu sendiri tentang teks Alkitab berkata ternyata kita harus bersandar kepada apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang epilepsi itu sendiri. Nah ternyata saya searching di internet, saya lupa sempat bahwasanya epilepsi itu apa. Ternyata di Matius 17 ayat 14 sampai 21 Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayang gitu. Nah sedangkan di situ ada penekanan keras di Matius 17 ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah yang kedua adalah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi ini yang membuat saya meyakini pada suatu itu untuk berpuasa, meminta belas kasihan kepada Tuhan agar anak kami sembuh gitu. Jadi kami 100% mengandalkan dengan Tuhan. Dengan demikian kami sempat berdebat untuk memutuskan obat atau tidak. Iya. Nah, akhirnya dengan kesadaran iman Tuhan ajari kita, bahwa saya bilang kepada istri, udah putuskan obatnya, anaknya akan sembuh. Jadi di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, dalam kesembuhan itu Tuhan sedang kerjakan bagi anak kita. Dan itu yang menguatkan dan merubah pemahaman kita tentang bagaimana tentang epilepsi itu sendiri gitu. Ketika kami sudah diteguhkan dalam firman Tuhan, mungkin epilepsi idiopatik ini juga apa yang dimaksud di dalam Matius 17 tadi. Ya walaupun terlepas dari bagaimana ciri-ciri di dalam Alkitab itu kan yang jatuh ke air, jatuh ke api, seperti itu. Tapi yang satu yang kami percaya, bukan hanya epilepsi teman-teman, tapi apapun penyakitnya, seberapa parah pun penyakitnya, dan sampai sebagaimanapun kita sudah berserah, putus asa, dan tidak kehilangan harapan karena ada suatu penyakit, percayalah bahwa di dalam nama Yesus Kristus pasti ada kesembuhan. Dan itu yang kami yakini. Ketika kami membaca Matius 17 ini, kami jadi akhirnya kembali lagi. Kita harus kembali kepada Tuhan karena hanya di dalam Dialah ada kesembuhan. Ya, jadi teman cerita iman, dari seluruhnya pergumulan kita ini, kami memahami bahwasanya apapun kekalutan daripada orang tua, dari apa yang kita mau pelajari pada saat ini adalah kita harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada Tuhan, karena Dia memiliki kehidupan.
karena iblis atau dukun atau apapun itu, orang-orang pintar itu untuk berupaya untuk mengajak kita supaya kita jatuh dan tenggelam dalam kuasa dosa itu sendiri. Nah, karena itu kita belajar saat ini dari cerita ini bahwasanya kuasa yang paling besar itu ada kuasa di dalam otoritas nama Yesus. Jadi itu yang membuat kita semakin yakin, semakin kuat dan percaya setiap apapun penyakit di dalam kehidupan kita, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Nah, terlepas proses untuk pemulihan itu sendiri, dan itu yang membuat kita tersadar bahwasanya kesembuhan itu kita harus nantikan, kita harus mohon pengasihan dari Tuhan, memohon Tuhan untuk mengasihi kita melalui dengan pengampunan dosa dan pelepasan yang kita lakukan. Karena demikian Tuhan membukakan pintu maafnya kepada kita dan sehingga terjadi pemulihan itu sendiri. Nah, baiklah teman cerita iman, inilah yang menjadi pesan bagi kita bahwasanya kehidupan kita harus bersandar kepada Tuhan. Iya. Dan satu pesan yang penting yang ingin kami sampaikan melalui pengalaman hidup kami ini, untuk teman-teman cerita, berhentilah melakukan tindakan yang tidak sesuai dan tidak berdasar dalam Alkitab. Contohnya, seperti yang kami lakukan ketika kami terjatuh di bagian itu, kami membawa anak kami ke kuburan, lalu kami cuci muka 3 kali sebagaimana tradisi Batak pada umumnya. Ketika ziarah dia harus mencuci mukanya 3 kali. Apalagi kita sering berjumpa dengan anak-anak yang nangis gitu, tanpa sebab harus bawa ke kuburan ya. Iya, gitu. Itu berhentilah melakukan itu. Padahal kita mengatakan tidak ada hubungan antara orang yang hidup dan yang mati. Itu sangat jelas dan tegas sekali bahwasanya tidak ada hubungan antara orang hidup dan yang mati. Dan yang kedua itu berhentilah juga percaya bahwa ada kesembuhan yang diberikan oleh baik itu orang pintar ataupun orang-orang yang opu atau apapun itu sebutannya. Stop, berhenti sampai di situ, jangan percaya, jangan lakukan, jangan sampai terjerumus dan jatuh. Ya, jika teman cerita tidak mengerti ya pesan-pesan Alkitab, mungkin kurang memahami tentang apa itu Alkitab, mungkin boleh konsultasi kepada pendeta atau orang-orang yang mengerti firman Tuhan untuk mengarahkan kita apakah ini sesuai dengan cara pandang Alkitab atau tidak gitu, sehingga kita tidak jatuh. Jangan lebih dahulu mencari ilmu-ilmu gaib atau apa, lebih bertanya dahulu gitu. Misalnya ada orang tua menawarkan sesuatu hal, misalnya coba tanyakan kepada pendeta atau buka Alkitab, searching di internet, berdoa, yang paling googling, penting berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan supaya semuanya akan dibukakan gitu, kepada kita. Ya, dan ketika kita sudah terlanjur melakukan hal seperti itu, sama seperti yang kami lakukan, kami sudah sempat terjatuh, mohon ampun. Kita harus betul-betul minta ampun pada Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Kita meminta belas kasihannya, dan ya pada akhirnya Tuhan pasti akan membukakan pengampunannya kepada kita dan akan ada terjadi pemulihan. Dan yang pasti dari pengalaman ini juga yang kami alami, bukan hanya sekedar kesembuhan ternyata yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kami, tetapi relasi dan hubungan yang begitu intim yang Tuhan inginkan dari kita manusia kepada Tuhan. Itu yang betul-betul menjadi pesan juga bagi kami melalui kejadian ini. Oke, baiklah teman cerita, demikian cerita iman kita pada saat ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, menjadi pesan-pesan dari cerita yang kita sampaikan di YouTube channel saya. Epilepsi, penyakit atau bukan? Kembali kesimpulannya di Kawan Cerita, teman-teman cerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel kita untuk kita semakin banyak lagi untuk bersaksi tentang cerita iman dari narasumber-narasumber yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Hai, terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.